Puji syukur bagi Allah setiap saat. Puji biasa.
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Prapaskah berarti mengingatkan kita untuk persiaran menuju perayaan Paskah. Lebih tepatnya, refleksi persiaran kita untuk kita diilahikan kembali melalui perayaan Trihari Suci, sehingga bukan hanya merayakan kebangkitan Kristus, tapi juga kebangkitan, pemurnian, keilahian diri kita masing-masing yang telah kita terima dalam sakramen baptis. Hari ini, hari Minggu ketiga, kita diajak bermenung tentang aku, tentang subjek, sehingga pertobatan bukan pertama-tama kita, tapi berbicara tentang kita harus mulai dengan saya, mulai dengan aku. Mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita masing-masing, saya dan Anda, mengakui, menyadari kelemahan kekurangan agar layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami ciptaan-Mu yang rapuh. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan
Bacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya yang adalah iman di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan seruan mereka meminta dibebaskan dari penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan
Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah Allah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingatkan kita supaya kita jangan mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya berdiri teguh, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu pertama masa Prapaskah saya mengajak kita bermenung tentang hakikat pesiarahan menuju Paskah. Paskah itu orang sebut hari raya Paskah. Biasa, jadi orang sementara menunjuk. Malah kalau saya seringkali curiga, banyak di antara orang Katolik yang merasa itu Paskah itu Jumat Agung. Itu nanti banyak orang datang. Tapi malam Paskah, pembaharuan janji kurang 75%. Di hari Minggu orang bilang kembali seperti biasa. Biasa lah. Sehingga orang bilang waktu Yesus mati banyak orang bangkit. Begitu Yesus bangkit, orang mati ulang. Nah, itu gantian. Padahal sebenarnya tujuannya Paskah. Maka itu orang sebut rangkaian tri hari suci itu satu kesatuan. Temar itu bukan bacaan hari ini. Untuk meminimalisir itu, apa sebenarnya tujuan pesiarahan atau perjalanan atau kita sebut retret Agung Prapaskah ini? Dalam pekan kedua minggu yang lalu saya ajak bermenung tentang tujuan Paskah. Tujuan Paskah itu benar perayaan pemuliaan kebangkitan Kristus, yang kalau orang Kristen lain katakan itu memperingati. Kalau memperingati berarti mengingat. Yang
yang terjadi dulu. Itu ketorang sebut peringatan. Hari ulang tahun kan peringatan kelahiran. Tapi untuk Katolik bukan cuma peringatan. Karena di Katolik ada kata menghadirkan kembali. Sehingga bukan cuma mengingat, tapi apa yang terjadi waktu lalu secara sakramental dihadirkan sekarang. Dalam ruang dan waktu sekarang. Maka kalau kita merayakan Paskah, itu berarti tujuannya satu. Selain penghadiran Paskah kebangkitan Kristus, tapi yang lebih utama yakni pengilahian aku, saya. Kapan? Sekarang. Itulah Paskah. Sehingga itulah yang tersebut pembaruan janji bla 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 segala macam. Bukan cuma merayakan Kristus, tapi merayakan aku. Sehingga tujuan Paskah bukan tujuan puasa, pantang, doa, betul supaya masuk surga. Kalau ngananya ndak puasa, ngana masuk neraka. Tuh ndak salah Mar. Itu ajaran untuk anak-anak yang biasa diajarkan oleh tuh satu. Nggak usah bilang nama, jangan ada tersinggung. Pokoknya itu yang satu. Semua surga, neraka. Betul. Tapi itu untuk anak-anak. Mengapa kita sebut anak-anak? Yakni itu. Kalau anak-anak, dia baking sesuatu mesti ada reward. Baru dia baking. Ngana baking ini nanti kalau soklar, ngana mau dapat ini. Maka dia baking. Mengapa dia baking itu? Bukan karena dia anggap yang dia baking itu penting dan bernilai, bukan. Tapi karena dia anggap dia mau dapat sesuatu. Atau sebaliknya, berani ngananya nak baking ini, nanti ngana lihat. Maka dia bikin itu bukan karena dia anggap bernilai, tapi dia takut jangan-jangan mendapat hukuman. Dua itulah yang mungkin bukan personifikasi, dilambangkan dengan surga neraka. Jadi kalau tiap baking nanti surga neraka, itu iman Daud des. Semakin dewasa, ajaran Kristiani harus semakin dimurnikan. Kita membuat sesuatu bukan demi dapat imbalan. Puasa pantang bukan supaya masuk surga. Puasa dan pantang punya bernilai, masa prapaskah bernilai karena apa yang kita buat itu yakni untuk pemuliaan aku. Itu yang saya bilang kan yang lalu. Dan apa yang disampaikan itu diperdalam hari ini. Bacaan Paulus, surat Paulus bicara yang bagus. Orang Israel itu sudah disebut dua, dibaptis melalui awan dan air dan diberikan makan minum. Itu tapi harap maklum, dorang itu sebagian tidak dapat ikut bersama karena kelemahan dan kelalaian. Dan itulah pembelajaran untuk orang sekarang. Orang ada dua, baptis dan ekaristi. So pernah, tapi seperti dulu itu pun terjadi sekarang, bahwa seringkali hakikat atau elemen yang membuat saya menjadi ilahi itu digerus atau tergerus oleh perjalanan yang karena dorongan-dorongan manusia. Maka
perlu diingatkan kembali bahwa kita harus belajar. Dan untuk pembelajaran itu orang sebut mengisi masa prapaskah, orang sebut pertobatan. Sebenarnya prapaskah. Sehingga tuh pertobatan itu, sebenarnya saya suka kata ini. Orang banyak kali sebut retret. Ada orang melihat retret itu terdiri atas dua kata, red. Biasa di biara-biara itu, selama kunci retret. Orang tulis red, garis red. Nah itu berarti 2 red, 3 red, 4 red, 5 red. Padahal kata aslinya sebenarnya bukan itu. Kata aslinya kalau kata kerja re, trete. Berarti trete berarti kedokteran kalau ini kita saya tahu. Penyembuhan, pengobatan, memperbaiki, menata ulang. Dan kalau kita masuk dalam kerohanian, menata ulang keilahian saya yang saya sebut kerohanian saya. Dan untuk menata itu Yesus bilang bagus. Sangkamu mereka itu lebih bersalah daripada kamu. Itu jamak. Kalau bahasa Inggris kan ada tuh bentuk jamak. Tuh. We. Saya dan saya ada we. Nah ada tuh kata kita. Berarti saya termasuk dari situ. Dan seringkali kita melihat bersama. Nah, itu bersama ini. Waktu Natal lalu, orang dah suruh kerja bakti. So bahagia. Tapi habis kerja bakti, kita bilang begini. Tak kira dia bilang bikin bersih semua tuh di dalam. Oh iya pastor. Kita bilang, kok apa ini masih hijau? Ada kalimat yang bagus. Dorang ndak baking semua. Mantap. Kita tanya apa beberapa orang. Dan penjawaban sama. Dorang ndak baking semua. Kita bingung tuh dorang itu siapa. Maka tanpa kita sadari, kalau ada kekurangan kita sebut dorang, bukan torang. Jadi kata-kata Yesus bagus dirubah. Mungkin pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Manado lebih cocok. Bukan ini, ngoni kira dorang lebih berdosa dari ngoni. Itu masih banyak. Lebih bagus cocok. Ngana kira dorang lebih caparuni dari ngana. Tuh begitu baru orang bilang setang putar den. Mengapa? Kata torang itu terdiri atas aku. Yang seringkali ketika orang lihat bersama, kita lihat bersama dibentuk dalam jamak, kita lupa bahwa di situ ada subjek pribadi, aku. Ketika tampil bersama ada kecemasan, kita tidak merasa penting. Itu yang orang bikin. Sekarang kantornya so di atas. So pakai mic le bagus, mic kondensor. Jadi kalau dia false, tuh hari waktu false dia bilang, orang bilang tuh bukan dorang kata. Tuh kantores bilang soalnya DP sound system tidak bagus. Sekarang so kasih bagus. Kalau masih false, so bukan sound system. So tuh orang-orang menyanyi itu tuh false. Kong tuh orang-orang itu menyanyi, lain kali kan banyak. Itulah tuh kantores bukan kor. Yakni aku. Jadi kalau tu satu aku dia tahu menyanyi, batambah dengan tu satu aku tahu menyanyi, batambah dengan tu satu aku tahu menyanyi, batambah dengan satu aku tahu menyanyi, 4 orang so pasti bagus. Maka mulai melatih itu aku. Tapi kalau melatih mulai dengan bersama, ada tuh 2 bagus, 2 biongo. Nah ini ada perkentaran biongo ini. Padahal saudara itu sumber false. Maka benar, bacaan berbicara tentang mulai dengan aku. Bacaan pertama bicara itu tentang aku. Allah memperkenalkan diri kepada Musa ini.
Aku. Agak caparuni tanda kutip, caparuni sedikit itu al. Ini tahu DP caparuni. Jangan salah mengerti tanda kutip. Musa kan dipanggil. Musa itu dikenal sebagai orang Mesir. Salah satu pangeran Mesir oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan Allah memanggil Musa. Dan sekarang Musa disuruh menghadap kepada orang Israel. Kalau Musa tanya, kalau orang tanya pak kita siapa yang utus, kita mau jawab apa? Allah bilang begini, ngana bilang yang mengutus yakni aku. Jadi tuh Musa dia mau berdiri kepada orang Israel umat bangsa Yahudi, saya diutus oleh aku. Siapa tuh aku? Aku. Terus bayangkan mungkin orang Yahudi melempar. Songoni pikir, siapa yang dak utus ngana? Aku. Karena Allah memperkenalkan diri sebagai aku. Tapi ada yang bagus di situ, menarik. Dalam bacaan, dalam kitab suci kalau masih ada orang punya kitab suci yang lama, bukan ya edisi baru yang lama. Di sana Allah dalam perjanjian lama tidak ditulis sebagai Allah. Dia ditulis sebagai Yahweh. Y-A-H-W-E-H. Tapi ditulis huruf besar. Karena kata yang tepat itu terjemahan dari aku adalah aku, yakni Y-H-W-H. Yahweh. Itu cuma orang pepanduan untuk gunakan kata. Karena orang kan setengah mati mau sebut tuh konsonan. So nggak sebut tuh baca tuh YHWH. Iu. Tapi itu DP arti sebenarnya bagus. Sang aku. Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai aku. Dan dikatakan bagus di sana. Sang aku itu, aku adalah kudus. Tempat ini kudus. Dan ngana kita undang untuk menjadi bersama dengan sang aku. Bahasa sederhana, aku diundang untuk bergabung menjadi bagian dari sang aku yang kudus. Itulah pesiaran Prapaskah. Yang nanti pekan suci, Trihari Suci, aku diharapkan melalui pembaharuan janji baptis malam Paskah dimurnikan keilahianku. Dan untuk saya itu yang berarti. Raga ini, jasad ini boleh hilang. Tapi yang tidak boleh hilang keilahianku. Sehingga Prapaskah bukan soal masuk surga. Bukan. Itu nanti, belum tahu lagi kok mau mati kapan. Tapi soal saya dalam proses pengilahian aku. Sehingga puasa, pantang, amal, doa, aturan-aturan yang dibuat, yang diwartakan, yang disosialisasikan, aksi puasa pembangunan, aksi-aksi nyata, bukan tujuan supaya masuk surga. Bukan hanya tujuan untuk kualitatif sosial, tapi untuk pengilahian kembali aku yang sudah pernah dibaptis, yang telah menerima sakramen Ekaristi. Maka untuk penyucian kembali gampang. Kalau amal kasih sudah dalam doa sederhana, hadirilah setiap perayaan Ekaristi. Karena tanpa saya sadar, di sanalah aku senantiasa dimurnikan untuk menjadi bagian dari sang aku. Ingat baik-baik, setiap mulai Ekaristi, kita mulai dengan ini. Aku mengaku.
bukan kita mengaku, bukan kami mengaku. Nah, saya mengaku, maka saya yang berurusan. Setiap kredo kita tidak bilang kami percaya. Nah, aku percaya. Ketika memasuki komuni, transubstantiatio, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku, aku. Ketika mau komuni, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa. Tuhan, aku tidak pantas. Dalam liturgi ini, setiap ekaristi, aku yang sedang mengalami pengudusan. Aku bersama aku yang lain. Kalau kita menghayati ini, maka masa prapaskah tanpa kita sadari, atau semoga sungguh menjadi proses pengilahian aku bersama aku yang lain. Itulah keluarga, kelompok, wilayah, persekutuan, bahkan boleh menjadi satu persekutuan umat Allah. Maka umat Allah harus dilihat sebagai aku, kumpulan aku yang terpilih, yang semoga karena aku buat aku yang lain boleh bersama menjadi satu persekutuan umat Allah. Semoga demikian. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan mendaraskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, oleh karena kasih-Nya yang amat agung, Allah Bapa berkenan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan rendah hati, agar kita selalu terbuka akan kasih dan panggilan-Nya. Bagi gereja semesta, semoga Bapa mencurahkan Roh Kudus dalam diri gereja, sehingga kami semakin menyadari bahwa kasih-Nya senantiasa tinggal bersama kami, bersiara menuju kepada kerajaan kekal di surga. Semoga kami teguh dalam iman, harapan dan kasih untuk selalu menjadi saksi Injil-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Bapa menyertai dan mendampingi para pemimpin bangsa dalam menjalankan tugas pelayanannya, sehingga mereka selalu mewartakan kasih setia-Nya yang terwujud dalam perhatian yang nyata serta penuh rasa tanggung jawab, berjuang demi kesejahteraan umum. Semoga kami semakin berani terlibat dalam mewartakan kasih setia-Nya bagi segala makhluk. Mari kita mohon.
bagi para penderita. Semoga Bapa memberkati para penderita, agar dengan rela dapat menyerahkan penderitaan mereka kepadanya sebagai silih atas dosanya sendiri maupun dosa semuanya. Semoga kita semakin menyadari betapa agung kasih setia-Nya terhadap kita yang lemah dan berdosa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga pada masa Prapaskah ini pertobatan kita semakin berkembang. Semoga kita saling meneguhkan dalam memahami serta melaksanakan kehendak-Nya bagi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga bersama wilayah rohani Santa Ursula. Kiranya hal-hal yang telah diupayakan dalam perjalanan persiarahan sebagai persekutuan umat ini, teristimewa syukur yang dipanjatkan ini, sungguh menjadi berkat bagi persekutuan umat ini. Terlebih-lebih untuk setiap anggota umat, semoga mereka mendapat menjadi teladan tentang upaya melalui masa Prapaskah dalam laku tapa, tobat, dalam karya amal kasih. Mereka sungguh dapat mengalami pemulihan kembali, rahmat-rahmat keilahian, sehingga sebagai satu persekutuan umat, mereka dapat menjadi saksi tentang kebaikan Allah dalam hidup aktivitas setiap hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, kasih setia-Mu senantiasa memampukan kami untuk bertobat. Semoga kami sungguh menggunakan masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk semakin memperbaiki hidup dengan mengikuti jejak Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga dengan kurban ini Engkau berkenan membantu kami, agar kami bersedia mengampuni saudara-saudari kami, sebagaimana kami sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama semua malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti dan minum dari piala Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. At precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui est in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Semoga percampuran itu menyerah Tuhan kita semua akan soal yang hidup melakukan terus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi, meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud kami mohon kepadamu, agar sakramen yang kami terima mendapat kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini, terutama mereka yang telah menjadi petugas-petugas liturgi, lektor, pemazmur, organis, kantores, penyelenggara, dan mereka yang telah membersihkan dan mendekorasi tempat ini. Semoga harapan baik dapat terkabulkan. Beberapa pemberitahuan. Jam 2 sore ini, siang sore ini, ada pembekalan, pertemuan, refleksi, rekoleksi, garis-garis miring semua itu. WKRI cabang paroki bersama dengan pemberi materi satu-satunya pastor paroki. Kalau bicara cabang berarti mengandaikan semua ranting ada di situ. Berarti minimal semua pengurus ranting wajib hadir. Yang dia bilang kita ranting lain, karena cabut cabang dan ranting-ranting ikut semua. Jam 2 siang pertemuan, ya refleksi sekaligus saya pakai istilah brainstorming. Brain itu otak, storming itu badai. Jadi rubah ulang cara berpikir, cara merasa, cara berpikir, bertindak, khususnya wanita Katolik Republik Indonesia, cabang paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Hari Minggu, hari Senin ada perayaan Ekaristi jam 7 malam di wilayah rohani Thomas Becket. Hari Selasa ada misa jam 4 sore untuk pemberkatan rumah di wilayah rohani MRR kalau tidak salah. Berikut hari Sabtu adalah hari raya Nyepi. Dan untuk paroki kita, DPP, pengurus inti wilayah rohani kelompok kategorial akan menyepi di tempat pusat restoran apa itu yang dulu ada tanpa rekreasi, GPI ini punya, milik dari keluarga Pak Weli besok. Kita akan pakai ruangan itu untuk evaluasi apa yang sudah dibuat selama 2 bulan, pembekalan untuk DPP, dan sekaligus perencanaan untuk 3 bulan ke depan, April, Mei, Juni. Sekaligus melihat kembali apa yang perlu dibuat, antara lain untuk perayaan-perayaan selama Triari Suci. Kamis Putih misalnya 2 misa, Jumat Agung misalnya 3 ibadah atau 2, malam Pasca 2 misa. Baru ada beberapa usulan tentang hari Minggu di pusat paroki sebaiknya ada perayaan Ekaristi pagi hari. Betul juga, jam 6 atau setengah 7. Maka di pusat paroki akan ada ampa misa jam setengah 7, jam 9, jam 11, jam 6 sore. Siapa yang masih suka misa malam boleh jam 11 malam, misa requiem for dia supaya tepat pagi. Tapi kita akan bahas bersama untuk pekan suci ini dalam pertemuan itu. Sekaligus karena evaluasi dan pembekalan, maka saya mengharapkan semua kelompok termasuk pengurus DPP membawa semua laporan kegiatan. Untuk wilayah rohani kelompok kategorial mohon membawa buku catatan keuangan wilayah rohani sampai
pencatatan hari Selasa pertemuan, sekaligus membawa kronik wilayah rohani kelompok kategorial sampai pertemuan terakhir. Jangan-jangan dapat buku kronik tabal begini sejak Januari, tidak ada kegiatan tuh kelompok itu, lebih baik bubar. Kelompok berarti ada aktivitas rutin. Kalau cuma insidentil jangan bikin kelompok, tapi bikin panitia, tim kerja. Tapi kalau rutin berarti kita membentuk kelompok atau organisasi atau komunitas. Hal-hal lain terkait dengan rencana itu akan disampaikan kemudian. Itu untuk pusat paroki. Adapun untuk stasi dan semua kelompok yang ada di tingkat stasi, pembekalan akan dibuat hari Minggu mulai jam 2 di tempat di keluarga Kaseger Unsulangi, Resto Koki Teterusan Mapangat. Itu khusus untuk stasi dan pengurus yang ada di sana yang merupakan juga sekaligus pembekalan. Tapi dalam kesempatan itu dari paroki wajib ikut, yakni tim Monef bersama dengan Dewan Keuangan bersama dengan Korbit. Jadi ada tambah 5 Korbit. DKP ada 9 orang. Berarti akan tertambah 14 orang di Resto Koki Teterusan Mapangat. Untuk prosesnya sama, tapi khas untuk wilayah rohani. Kita buat sebelum masuk masa bulan April. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk rencana-rencana baik kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Kepada